teater kita bela Indonesia. Dengan teater kita jaga Indonesia. Bersama pelaku teater Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam budaya, lestari budaya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, berikut kesempatan serta semangat dalam berkarya. Perkenalkan, saya Sabrina Altafunisa dari Sanggar Rumah Ilalang, Komunitas Seni Ilalang, Indonesia. Selaku pembawa acara, mengucap terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta dan juga Koda YPTI yang ada. Seluruh pihak yang membantu dan mendukung terselenggaranya Parade Monolog Nasional Pelaku Teater Indonesia Pamonaspati kedua tahun 2022 di kanal YouTube Pelaku Teater Indonesia.
dan suatu kehormatan bagi saya bisa menyapa kakak-kakak, Mbak, Mas, Pak Le, Bule, Pak De, Bude, semuanya para pelaku teater senusantara. Parade Monolog Nasional Pelaku Teater Indonesia Pamonas Pati kedua tahun 2022 akan menyajikan pentas monolog terbaik dari seluruh penjuru Nusantara. Diselenggarakan oleh Yayasan Pelaku Teater Indonesia yang didukung sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Hari ini, Selasa tanggal 27 September 2022, kita akan menyaksikan dua pertunjukan monolog sekaligus. Malam ini kita akan menuju Bandung dan Jakarta. Dan yang akan tampil adalah keluarga mahasiswa Teater ISBI Bandung dan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Kesenian Jakarta. Jangan lupa, nanti setelah pertunjukan monolog ini selesai, akan ada diskusi bicara karya bicara yang akan mengupas pertunjukan monolog yang akan kita saksikan sebentar lagi. Diskusi akan dimoderatori oleh Bapak Willy V dari Riau dan Simon Karsimin dari Jakarta. Keluarga mahasiswa Teater ISBI Bandung akan menyajikan monolog dengan judul Kayon. Naskah ditulis oleh Arthur S. Nalan, sutradara 1 Irwan Jamal, sutradara 2 Sandy Septiandi, dan dimainkan oleh Dwi Nanda Perwira. Sinopsis: pekacar tukang bersih-bersih di balai desa mencari kayon buyut yang hilang. Sebuah kayon pusaka warisan seorang dalang terkenal dan dihormati di masa hidupnya, yang telah dirawat dan dijaga oleh kuncen desa, yang tiba-tiba hilang di suatu malam. Dan pencariannya, pekacar mengalami perjalanan spiritual yang beragam, bertemu dengan makhluk-makhluk gaib. Kayon buyut akhirnya ditemukan dan pekacar mendapatkan penghargaan sebagai panutan karena keberanian dan kepeduliannya terhadap pusaka warisan leluhur desa. Mari kita saksikan monolog dari keluarga mahasiswa Teater ISBI Bandung dengan lakon Kayon. Selamat menikmati. Kayon buyut hilang.
siapa-siapa. Hanya sunyi dan sepi. Malam bencana bagi desa Semara. Kayon buyut hilang. Padahal kayon itu warisan dari dalang Panji Mas yang meninggal di desa Semara ini. Kira-kira siapa pencurinya? Pesta peledek di balai desa. Ya, aku curiga pada peledek yang berbaju merah. Suara kulit sama wakarja penjaga kebuyutan. Malam itu, pesta berakhir pagi hari. Semua orang teler. Wakarja mabok pulang ke kebuyutan. Namaku Sepekacar. Aku hanya seorang tukang menyapu, menyajikan makanan dan minuman pada pengunjung kebuyutan. Tapi ketika semua orang berteriak, "Kayon buyut hilang! Kayon buyut hilang! Kayon buyut hilang! Kayon buyut hilang!" Aku merasa terpanggil. Aku harus mencarinya. Tapi kemana aku harus mencarinya? Aku gak sempat tanya sama Wakarjan. Tapi Wakarjan pernah bilang, Pekacar, kamu tahu apa yang harus dilakukan orang desa ini kalau kayon buyut hilang? Kamu pernah dengar lakon Ramatamba? Lakon Ramatamba menjadi menarik karena kau senang dengan tokoh Hanoman, bukan? Aku mengangguk. Ya, aku memang senang dengan tokoh Hanoman. Meski ia kesatria monyet, tapi hatinya mulia dan penuh bakti pada kebenaran. Aku, Sepekacar, sekarang jadi Hanoman. Aku lupa. Aku kan punya golok. Ini dia. Golok Sinongnong namanya. Sekarang akan ku cari daun pisang. Akan ku jadikan sebagai tambak kayu. Ini dia. Akan ku tebas tangkai daunnya.
makan aku? Pergi sana. Rasakan golokku. Astaga. Si Bajul tidak takut dengan golok. Dan kemudian ia tiba-tiba menyerangku. Dan kami berdua terpaksa harus bergumul di tanah. Ma, tolong kacar, Ma. Ma. Dan tiba-tiba Bajul itu menghilang. Ia berubah rupa menjadi seorang Jagabaya desa yang bertubuh tinggi besar dan berkumis tebal. Pekacar, kamu pemberani. Ayo, sekarang aku bantu untuk melanjutkan perjalanan. Yang benar Kang Samadin. Kalau begitu, ayo kita lanjutkan perjalanan kita ke Pulau Cemani. Reket kayan tambah lancar. Reket kayan tambah lancar. Reket kayan tambah lancar. Mau apa kamu Sanca? Kau mau makan aku? Pergi sana. Pergi. Jangan takut. Aku Samadin akan kucekik. Kang Samadin dengan cekatan mencekik ular itu. Ia mencekik ular itu dan bergulat dengan ular itu seperti Bima melawan ular Nagabanda. Kang Samadin kalah tenaga dan aku dengan cekatan melemparkan golokku. Kang Samadin, ini golokku. Dibacoknya kedua mata ular itu. Dan tiba-tiba ular itu menghilang. Ia berubah rupa menjadi seorang caangan. Sawitri, anaknya Wak Citok. Witri, kamu mau bantu aku? Ayo, kita lanjutkan perjalanan kita ke Pulau Cemani.
Dan sampailah kami di Pulau Cemani. Kang Samadin dengan cekatan membuat 3 obor. Dibenturkannya kedua batu. Menyalalah obor kami. Kami berjalan perlahan. Dan tampak dari kejauhan sebuah cahaya seperti api unggun. Kami padamkan obor. Agar tidak mencurigakan. Kami berjalan mengendap-endap. Dan tampak membelakangi kami seseorang bertubuh tinggi besar, pakaian serba hitam, ikat kepala sabrangan, dan berambut gondrong. Ada yang mengenalnya. Siapa dia di antara kami? Tiba-tiba jangan gerundang-gerandang di tempat gelap. Kemari, berhimpun di api unggul. Luar biasa. Kami kaget bukan main. Dia tahu bahwa kami ada. Ilmu apa yang dia punya? Kemudian ia melanjutkan bicaranya. Kalian bertiga berani sekali datang ke pulau ini. Ini pulau yang dianggap samad, dan tak ada orang yang berani datang kemari. Kami berani? Kamu mencuri kayon buyut ya? Bagus, jangan wadon. Kalian tahu kenapa aku mencuri kayon itu? Aku mencuri kayon itu karena kayon itu sudah tidak dimaknai sebagaimana yang dimaknai oleh Dalang Pancimas. Dalang yang mengajarkan nilai-nilai adiluhung kepada semua orang. Kayon dengan indah. Kayon katiubing anginan jiraruing puspita sumawur ganda mangambat hingga akhirnya tancap kayon dengan mantap. Semua orang pulang dengan riang. Pak Tani kembali ke sawahnya dengan riang. Cak Aman membagikan kebun-kebunnya dengan senang. Semuanya senang. Benar begitu kan? Dalang Pancimas telah meninggal dunia. Wayangnya kan dijaga, malah dijual. Tapi untunglah ada seorang penjual jamu buat api. Ia membeli kayon ini dari penjual barang antik. Dan
ia membuatkan sebuah kotak cukup manik tempat menyimpan kayon ini. Dan karena ia adalah anak dari kabuyutan Mbah Legawa, maka sejak saat itu kayon ini disebut dengan kayon buyut. Kalian lihat kayon ini. Di dalamnya terdapat gambar gaperan yang diapit oleh dua buta. Pintu menuju surga. Dijaga dengan kekuatan sekuat gada, sekuat tameng dan setajam pedang. Lalu bersambung dengannya gambar pepohonan yang rindang dan bertumpuk-tumpuk. Kehidupan manusia bercabang-cabang. Secara manusia bertumpuk, karena itu pepohonan bertumpuk. Lalu di dalamnya terdapat gambar kolam dengan ikan yang berenang dengan riang. Kolam sebagai kehidupan dan ikan Sebagai penghuninya. dan bersambung. Di atasnya terdapat gambar satwa-satwa, harimau, ular, pantai juga kerbau. Tuhan menciptakan makhluk lain selain manusia untuk dijaga dan dilindungi. Hingga akhirnya sejarah manusia tiba pupus. Kami Melongo bukan main. Sadagora tahu betul sejarah Kayon Buyut. Lalu seperti sama pertanyaan kami bertiga. Siapakah Sadagora ini? Iya, Mak. Iya. Aku mimpi. Mimpi yang aneh. Aku harus segera tanyakan pada Wakarjan. Iya. Temui Wakarjan sedang menyapu dan melakukan tugas-tugasku. Segera aku rebut sapunya dan aku minta maaf. Maafkan, Wak. Biar aku saja.
selesaikan tugas-tugasku satu persatu. Selesailah tugas-tugasku. Lalu setelah itu langsung ketemui lagi Wakarjan. Aku temui Wakarjan sedang membuka ruang cungkup Cupu Manik. Pacar, kamu angin-anginkan kayak ini. Iya, Wak. Sungguh luar biasa. Angin-anginkan saja dekat sini. Luar biasa. Memang benar apa yang dikatakan Sadakora. Dilihat seperti itu. Seperti baru kenal saja dengan Kayon ini. Iya, Wak. Wak kenal dengan yang namanya Sadagora. Tadi aku bangun kesiangan, Wak. Karena aku sehabis menonton wayang di Desa Parang. Lalu aku bermimpi, Wak berteriak, Rama Tambak, Kayon Tambak. Dan aku merasa terpanggil, Wak. Aku segera mencarinya. Aku mencarinya ke Pulau Cemani. Dan di perjalanan, aku bertemu dengan Kang Samedin, seorang jagabaya desa yang tadinya seekor baju. Aku bertemu dengan Sawitri, Caangon anaknya Wak Cito, yang tadinya seekor ular sanca. Dan sesampainya kami di sana, kami bertemu dengan seseorang berpakaian serba hitam, bertubuh tinggi besar, berambut gondrong, dan berikat kepala sabrangan. Sadakora adalah Eyang Pancimas yang meninggal di desa Semara ini. Sada artinya suara dan Kora artinya besar. Kamu beruntung. Kamu bakal dapat 10. Lihat saja nanti. Hari kemudian, Munjung Buyut tiba. Berlangsung khidmat dan ramai. Aku benar-benar dapat 10. Aku dipanggil ke kecamatan untuk menjadi pemuda pelopor.
Inilah sajian monolog yang luar biasa dari keluarga mahasiswa Teater ISPI Bandung. Semoga monolog tadi dapat menambah asupan gizi batin kita dan menambah semangat kita untuk terus berkarya. Untuk pentas selanjutnya akan dipandu host kita dari Solo, Kak Justinus Popo. Tanggung jawab host, aku serahkan. Silahkan Kak Popo. Ya, terima kasih Dek Sabrina. Wah, kecil-kecil cabai rawit ya sudah percaya diri dalam membawakan parade monolog nasional pelaku teater Indonesia yang kedua tahun 2022 ini. Ya, sekarang giliran saya untuk menghantarkan penampilan yang kedua di malam hari ini, dan salam budaya sahabat pelaku teater Indonesia dimanapun Anda berada. Kita akan masuk ke penampil yang kedua di malam hari ini, yaitu peserta monolog dari IKJ, Institut Kesenian Jakarta, yang pada malam hari ini akan menampilkan sebuah monolog berjudul Prita Istri Kita, karya Arifin Seno. Prita Istri Kita ini akan disutradarai oleh Bejo Sulaktono dan aktornya adalah Avi Novrisa. Ya. Sebelum kita menyaksikan penampilan dari kawan-kawan IKJ, perlu saya sampaikan juga, habis ini setelah penampilan monolog ini akan ada Zoom meeting, diskusi bicara karya bicara di link yang sudah disampaikan melalui grup WA. Nanti jangan kemana-mana. Ya. Saya akan membacakan sinopsis Prita Istri Kita. Seorang istri pada siang hari selesai memasak merasa tidak bahagia dengan suaminya. Sang istri merasa dirinya sangat menderita dengan suaminya. Sang istri teringat dengan mantannya yang lebih gagah dan tampan. Bermunculan seluruh gairahnya pada masa lalunya yang penuh romantisme dan kebahagiaan. Sang istri sungguh merasa sial dengan suaminya. Sementara sang istri merasa akan lebih bahagia dengan mantannya. Sebuah ruang dan waktu yang mengungkap mengungkap sisi dalam istri saat suami sedang bekerja. Semoga bisa memetik hikmahnya. Inilah penampilan monolog dari kawan-kawan IKJ, Prita Istri Kita. Selamat menyaksikan. Selalu bayang-bayangin hidup ini. Iya gue tahu, tapi ini urusan pribadi gue. Emang sering lo bilang, bahkan kalau sering, hidup ini bukan untuk dibayang-bayangkan. Hidup ini bukan untuk diimpi-impikan. Hidup ini untuk disaksikan, untuk dirasakan, didengar dengan telinga, dilihat dengan mata. Iya, tapi itu urusan gue pribadi. Denger gak lu? Ah, conge. Gak ada yang bisa ngalangin gue buat ngelamunin atau ngebayangin sesuatu. Lu juga gak ada hak lu buat ngelarang gue ngebayangin mantan-mantan pacar gue. Itu hak gue. Hak tiap-tiap orang. Hak asasi manusia. Saudara-saudara juga pasti kagak berhak atas dunia sunyi seseorang. Lagian, apa emang ia bisa? Kan rahasia. Dan saudara-saudara pasti bakal jadi penipu kalau sampai bilang saudara kagak pernah ngelamun. Lagian siapa juga yang bisa ngelarang saudara-saudara buat ngelakuin hal konyol itu? Dalam keadaan begini, pengen nih rasanya gue makan di sambal sampai mabok. Gue tahu sambal itu emang buat ngerangsang nafsu makan, tapi gue udah kagak perlu lagi dirangsang.
tanpa nih sambal, gue bisa ngabisin tuh nasi sepiring penuh. Nasib, iya nasib emang. Tiap hari yang panas, di meja ini selalu ada sambal yang panas. Bukan lagi buat perangsang, tapi lauk makan. Tiap hari, kagak, tiap saat. Apa ini kagak berarti kayak gue habis minum alkohol berbotol-botol sepanjang hidup gue. Ini penipuan mentah-mentah namanya. 2 tahun gue jadi bini dia. Cuman sebulan gue pernah makan enak. Gak nyampe sebulan malah. Cuman 23 hari. Itu dah. Bulan-bulan pertama Ayah jadi bini dia. Maksud gue Mas Broto. Pasti saudara-saudari mikirnya Ayah bohong ya. Ayah dusta gitu. Nih, tempe cuman 5 potong. 5 potongnya lagi gue simpen buat nanti makan malam. Sayur lodeh, botok teri, masih mending. Kalau tanggal tua, gue makan sama rebusan daun singkong. Gue kagak peduli ya, apa diantara saudara-saudara ada yang pejabat pemerintah atau polisi. Gue juga kagak peduli, apa di sini ada pimpinan partai. Gue cuma mau bilang, kalau ini udah gila-gilaan. Apa sekarang orang-orang udah kagak bisa lagi ngehargain seorang guru. Dia bela-belain dari pagi ngajarin anak orang, padahal dia sendiri kagak punya anak. Ngajar dari pagi sampai siang, dari siang sampai sore. Malamnya dia bela-belain kursus biar bisa keluar dari nasib jeleknya. Bayangin betapa bahagianya hidup gue. Gue dulu ngebayangin apa nikmatnya bangun pagi-pagi nyiapin sarapan. Terus gue deg-degan nungguin laki gue pulang. Terus makan siang sama Mas Broto. Tidur siang. Terus jalan-jalan senja. Makan malam. Terus habis itu tidur dah keluaran sama Mas Broto. Geli gue ngebayangin dulu waktu Mas Broto nyatain cintanya ke gue. Inget banget gue tuh di pasar malam. Kok dia bisa-bisanya ya di tengah-tengah kerumunan orang nyatain cintanya ke gue ih. Gini katanya. Jeng. Udah gitu doang. Abis itu dia lelu udah. Kelihatan banget naik tuh pasti nafsunya. Abis itu diulangin lagi sama dia. Jeng, emang aneh dia mah, kagak bisa nguasain dirinya, cepet gugup. Tapi padahal tuh ya, dia bisa nyari tempat yang lebih bagus lagi buat nyatain cintanya ke gue. Terus dia ngomong lagi sambil gemeteran, mukanya aneh bener, pucet kayak orang sakit tipes. Gini katanya, Jeng, kau sangat manis. Emang aneh dia mah. Urat leher gue kenceng tuh, tapi gue godain aja dia. Masa iya sih mas? Dia makin gemeter. Napas sih kenceng bener, kerasa tuh gue. Mas Broto. Gitu dah kebiasaan gue. Tapi justru itu, kalau aja dulu gue kagak ngebayang-bayangin betapa indahnya hidup ini, pasti gue bisa dengan tenang nungguin laki gue pulang depan rumah. Tapi gara-gara gue selalu ngebayang-bayangin betapa indahnya gue makan siang sama Mas Broto, gue jadi selalu empet banget gue kalau ngeliat sambal. Padahal tuh ya, dia bisa aja beli barang-barang mewah kalau dia mau.
Tapi emang dasar blow on-nya, waduh ampun-ampunan gue sama dia. Waktu itu pernah ada nih bos datang kemari. Ya lu pada pasti udah tau lah ya, kalau misalkan ada bos datang ke rumah guru terus mau ngapain. Jadi itu bos punya anak yang bangornya na'udzubillah min dzalik. Tuh anak bisa-bisanya lagi di tengah-tengah kelas malah main kartu sama temen-temennya. Ampun deh. Itu bos waktu itu datang kemari, maksudnya tuh meminta tolong sama laki gue biar anaknya dinaikin kelas. Ya udah biasa sih emang ya. Pasti tuh bos datang bawa amplop. Tapi emang dasarnya, aduh laki gue blow on banget, ngalang-ngalain kebo deh emang deh. Ditolak sama dia amplopnya, tapi terus dia janji mau nolongin. Ampun gue. Untung aja terakhir kali gue denger tuh anak bener-bener kagak naik kelas. Enak. Kalau lagi mumet begini, gue ngebayangin apa gue keluar aja dari sini. Gue selalu ngebayangin dulu kalau gue bakalan tidur nyenyak di pelukan Mas Broto. Tapi sekarang kenyataannya gue udah kayak tidur sama harimau dalam kandang. Dia sangar tapi klemer kayak cacing. Bener-bener bisa gila gue lama-lama kalau kayak begini. Sering tuh gue ludahin fotonya kalau dia kagak di rumah. Kalau gue bisa keluar dari sini, mungkin gue bisa tidur di ranjang yang penuh kembang kali ya. Dulu waktu gue masih pacaran sama Bang Benny, gue sering tuh kirim-kiriman lagu lewat radio sama dia. Jangan bilang-bilang ya, gue kasih tahu nih lu pada. Sebenarnya waktu dulu gue pacaran sama dia, gue tuh udah pernah ciuman sama dia. Yang pertama di kolam renang. Tapi laki gue kagak tahu, sebab gue kagak pernah cerita sama dia. Di rumah babe gue juga ada radio. Tiap Kamis sore, nah kayak begini deh. Tuh gue tempelin kuping gue ke radio. Gue dengerin kalau penyiarnya ada ngomong begini. Ya, lagu ini diminta oleh Benny Sungkowo ditujukan kepada Prita Kartika dengan ucapan, kapan kita bertemu lagi? Meleleh hati gue. Paling nyenengin dah pacaran di kolam renang. Dulu ya, waktu Bang Benny pakai baju renang, ya Allah, itu dadanya kelihatan bidang banget, keker, gemesin, tapi tetap maco. Gue denger dari temen-temennya sih, dia masuk tentara, perwira pangkatnya kalau kagak salah. Jujur aja nih, setengah bulan yang lalu gue tuh ngeliat dia di dekat kolam renang sono. Gue tuh yakin banget sebenarnya Bang Benny tuh cintanya sama gue, walaupun dia sering-sering ya ganti-ganti pacar gitulah. Dan gue percaya banget kalau cintanya dia yang paling tulus tuh cuma buat gue. Dia tuh pernah ngebisikin gue gini, Neng Prita, kalau di dunia yang fana ini kita tidak pernah bertemu, di surga kita pasti akan bersama. Aduh, Bang Benny, sayang bener ya Bang, Allah kagak mempertemukan kita. Bang Benny, Bang Benny, Abang kemana aja sih Bang? Abang mah sombong sekarang. Ih, orang tempo hari nih ya, Ayah ngeliat abang di dekat kolam renang situ, abang diem aja. Abang mah kura-kura makan tahu, pura-pura nggak tahu. Apa sih Bang? Hah? Abang kenapa celinguk? Kagak ada, laki ayah belum pulang, nggak ada di rumah, masih lama pulangnya.
Dalam yuk bang, yuk. Yuk. Ayo bang. Gak apa-apa, laki ayo sih. Abang makin keker aja sih bang, maco bener. Bang, tapi Ayah mau nanya, kenapa sih abang tega banget sama Ayah? Kenapa sih abang gak ngerebut Ayah dari Mas Broto? Abang tega bener. Abang gak sayang sama Prita ya? Abang benci sama Prita pasti, ya kan? Abang benci sama Prita kan? Abang mah tega sama Ayah. Abang tega ngebiarin Ayah makan sambal setiap hari. Abang tega ngebiarin Ayah makan sayur lodeh tiap hari. Abang juga tega ngebiarin Ayah makan rebusan daun singkong tiap akhir bulan. Abang tega tuh ngebiarin Ayah dihina sama tetangga giginya emas. Lebih parah lagi, abang tega ngebiarin Ayah tidur sama harimau tapi kekuatannya kayak cacing. Abang mau tega. Tega banget, tega abang. Beneran bang? Serius? Abang, bener bang? Abang bikin Ayah ingat sama kejadian di kolam renang aja deh. Bukan cuma di surga, tapi intinya juga kita selalu bersama. Tidur seranjang, mati seliang. Itu sebuah cita kita ya bang ya. Minggat bang. Abang seriusan, abang kagak bercanda. Bang Benny, sayangnya Ayah. Pakaian bagus, rumah yang bagus, meja makan penuh makanan nikmat. Ayo bang, kita gak boleh lama-lama lagi bang. Ayo. Bang, kagak usah peduliin. Dulu emang Babe Ayah punya hak atas diri Ayah, tapi sekarang kagak lagi. Sekarang Ayah punya abang. Bang, kok abang masih diem aja sih? Bang, Ayah bener-bener kesel dah nih. Bang, ayo dong. Apa sih yang ada di dalam badan abang yang gede ini? Angin? Kesel banget Ayah. Bener bang. Seneng banget Ayah dengernya abang. Ya ampun Bang Benny emang jagoan Ayah dong. Seneng bang, Ayah seneng banget. Abang emang jagoan. Ya bang, kita gak usah nunggu lama-lama lagi. Sekarang udah kagak perlu lagi bang kata-kata. Bukti nyata yang penting. Yuk bang, yuk. Ayo kita pergi sekarang juga. Ayo rumah yang bagus. Ayo bang, aduh pakaian yang bagus. Meja makan penuh makanan enak bang. Abang ayo, yuk. Kamar yang wangi seperti di kayangan. Aduh abang, yuk. Ayo bang ini, ayo abang kenapa lagi sih? Ayo bang, cepetan. Bang, ayo. Ya ampun. Rita. 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 Mas Broto. Kaki gue, ya Allah. Kalian pasti tahu kan? Itu suaranya laki gue. Ya Allah, gue nyesel kenapa gue berpikiran kayak begitu. Kesalahan terbesar dalam hidup gue selama ini. Selalu ngebayang-bayangin hidup ini. Aduh, kalian pasti tahu kan? Kalian pasti tahu sekarang gue harus gimana ya kan? Gue harus
siap-siap. Gak boleh nangis, gak boleh nangis. Gue harus kelihatan gue biasa-biasa aja. Terus siap seolah-olah gue nggak habis ngapa-ngapain. Iya, gue harus relax, harus tenang, seolah-olah gue nggak habis mikirin apa-apa. Gue harus nyambut laki gue dengan manis dan mesra, biar kelihatan seolah-olah gue kayak nggak habis ngebayangin apa-apa. Iya bener. Berita. Iya sayang. Kita beri sambutan yang hangat, tepuk tangan yang hangat untuk menampil kita malam hari ini dari Institut Kesenian Jakarta. Luar biasa, ya. Tapi jangan kemana-mana dulu kawan-kawan. Setelah kita menyaksikan penampilan monolog kali ini, Berita Istri Kita, habis ini kita akan beralih ke Zoom meeting yang linknya sudah ada di grup WA ataupun ada di bawah ini. Kita akan ngopi bersama dalam diskusi bicara karya bicara yang tentunya akan menghadirkan narasumber sutradara Berita Istri Kita pada malam hari ini, yaitu Bejo Sulaktono, dan juga aktor atau pemain pada malam hari ini yang sungguh luar biasa, Avi Nofrisa. Dan diskusi bicara karya bicara ini akan dimoderatori oleh Mas Simon Karsimin. Salam Mas Simon. Didampingi juga oleh notulis Erika Keke. Saya sampaikan juga bahwa pelaksanaan Parade Monolog Nasional Pelaku Teater Indonesia yang kedua tahun 2022 ini bekerja sama antara Yayasan Pelaku Teater Indonesia dengan Kemendikbudristek yang menampilkan 32 malam monolog dari Nusantara. Jangan lupa besok malam kita masih bisa menyaksikan Pamunas Pati 2 tahun 2022. Salam dari saya, apabila ada yang kurang berkenan kata dan sikap saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Kita akan beralih ke Zoom meeting. Salam budaya.
Dengan teater kita bela Indonesia. Dengan teater kita jaga Indonesia. Bersama pelaku teater Indonesia.